Nah, diisukan membawa duren kebanyakan sehingga pesawat ini nggak bisa terbang. Ternyata kejadian sebenarnya itu lebih mencengangkan lagi. Pagi itu di Bandara Polonia Medan cuacanya itu bagus banget, cerah. Jadi ada sebuah pesawat Boeing 737-200 itu mereka sedang boardingkan penumpang, terus kargo-kargonya itu lagi pada naik. Nah, beberapa jam sebelumnya pesawat ini memang dari Jakarta tuh, penerbangan mereka yang pertama. Jadi mereka bakal balik lagi ke Jakarta sebagai penerbangan yang kedua saat itu. Nomor penerbangannya itu MDL 091, bawa 112 penumpang dan 5 orang kru. Nah, di kokpit, kaptennya berusia 34 tahun dan sudah punya jam terbang sekitar 7.300 di pesawat 737 seri 200. Sedangkan kopilotnya itu berusia 31 tahun dan punya sekitar 685 jam di pesawat ini. Nah, jam 9.40 pagi itu penumpang sudah mulai boarding, terus kargo mulai dinaikkan, dan akhirnya pada pukul 09.52 udah tutup pintu tuh pesawatnya. Kemudian co-pilotnya itu kontak ke tower, minta clear, request push back and start, dan clearance balik ke Jakarta flight level T310, penumpangnya 117 orang. Nah, setelah kedua mesinnya hidup, kemudian mereka dapat clearance dari tower untuk taxi ke runway 23 via taxiway Alpha. Nah, sebelum dia taxi ke runway 23, dia dapat clearance nih dari tower. Clearance-nya itu clear to Jakarta via Whiskey 12 flight level 290, squawk number-nya itu 4722. Setelah mereka sampai di ujung landasan 29, mereka dapat clearance lagi nih dari Polonia Tower. 091, you are number 2 after one incoming traffic. Jadi dia dapat urutan nomor 2 setelah ada satu pesawat yang akan landing. Nah, setelah pesawat yang di depannya ini mendarat, 091 ini dapat clearance, you are clear for line up runway 23. Dan clear for takeoff after airborne heading 120, 1500. Udah deh, setelah itu pesawatnya itu accelerate. Dia lari di atas runway 23 di Polonia. Nah, setelah itu kita nggak tahu pasti apa yang terjadi di dalam pesawat ini, tapi menurut saksi mata bahwa take off roll atau jarak dia take off ini kok lebih panjang dari biasanya. Bahkan hidungnya itu baru sempat terangkat beberapa meter sebelum mencapai ujung landasan. Nah, tower juga bilang ya, pesawat ini sebelum dia rotation itu pesawatnya lari ke kiri kemudian lari ke kanan. Dan tak lama kemudian kor pesawat itu menghantam landasan atau terjadi tail strike. Jadi pesawat ini memang gagal menambah ketinggian, jadi dia cuma sempat terbang rendah saja. Lalu dia menabrak approach light, melewati area rerumputan, kemudian sampai nyebrangin sungai, tapi sungai kecil ya guys. Dan menghantam rumah-rumah yang ada di Jalan Jamin Ginting di Medan. Jadi menurut saksi yang melihat kejadian itu, pesawat ini, sayap sebelah kirinya itu sempat menghantam sebuah bangunan, kemudian terjadi ledakan. 2 ledakan yang besar banget sebelum terjadi kebakaran yang sangat-sangat hebat. Dan hancurlah Boeing 737 ini. Nah, api ini membakar puing dan rumah-rumah warga. Dari 100 orang yang ada di dalam pesawat ini, 100 orangnya itu tewas di tempat. 15 orang itu luka serius, dan hanya ada 2 orang yang selamat tanpa kenapa-napa dari penerbangan itu. Jadi seorang ibu-ibu dan seorang anaknya. Dan bukan cuma itu guys, di darat pun ada 49 orang yang ketabrak atau terbakar karena pesawat ini meledak. Ada 49 orang jadi korban meninggal, dan 26 orang lainnya itu luka parah. Jadi korban di pesawat plus korban yang ada di darat. Jadi korban ini banyak banget. Dan KMKT itu melakukan investigasi dong. Nah, di investigasi ini mereka menemukan suatu fakta yang sangat mengejutkan. Nah, pada saat mereka menginvestigasi sayapnya, mereka menemukan kalau flaps check screw-nya itu semua dalam posisi retreat. Ini artinya apa? Artinya konfigurasi pesawat ini pada saat dia take off tidak dengan flaps. Jadi dia tidak pakai flaps dan slats. Nah, kalau tanpa flaps sama slat ini pesawat tidak bisa naik guys. Sayap itu tidak akan bisa menghasilkan daya angkat yang cukup. Dan kalau mau tidak pakai flaps atau slats, landasannya itu harus super panjang banget. Tapi ya guys, di Boeing itu sebenarnya ada protectionnya. Jadi kalau pilotnya lupa pakai flaps, di Boeing itu ada takeoff configuration horn. Nanti pada saat kita take off, pencet toga dia akan bunyi guys. Itu menandakan bahwa konfigurasinya ini belum disetting. Salah satunya mungkin dia lupa pakai flaps. Tapi suara takeoff configuration horn ini tidak terekam di dalam CVR-nya karena CVR-nya itu mengalami gangguan teknis. For your info ya, kalau CVR itu artinya cockpit voice recorder. Jadi dia akan merekam terus percakapan yang ada di dalam kokpit itu. Nah, pada saat itu saluran mikrofon untuk merekam yang ada di kokpit itu mengalami gangguan. Jadi terdengarnya cuma noise doang. Sehingga investigator itu tidak bisa memastikan apakah takeoff configuration warning horn-nya ini benar-benar nyala atau tidak. Hanya saja di puing-puing pesawat itu kelihatan banget kalau flaps-nya itu nggak turun guys. Terus mesinnya gimana?
Nah, kalau dari sektor mesin ini gak ada masalah guys. Setelah diinvestigasi, mesinnya itu baik-baik saja. Pas dia take off roll, pesawatnya itu kan gak bisa naik-naik tuh guys. Nah, investigator juga curiga tuh, bagaimana dengan distribusi beban di pesawat ini. Setelah dicek weight and balance-nya, gak ada masalah. CG-nya itu pas kok. Normal buat take off, bisa kok pesawat ini buat terbang. Dengan distribusi load seperti itu. Dan kesimpulan dari hasil investigasi KNKT, mereka menyatakan bahwa pesawat ini mencoba untuk take off dengan konfigurasi yang salah. Jadi flapsnya nggak turun, slats-nya juga nggak ngebuka, dan penyebab pastinya apakah kesalahan teknis atau human error kayak mereka salah membaca checklist, itu nggak bisa dipastikan karena rekaman CVR, cockpit voice recordernya itu rusak guys. Nah ternyata ada yang memperburuk tragedi ini, yaitu lambannya evakuasi. Nah, lokasi kecelakaan ini berada di luar parameter bandara dan tidak ada akses jalan darurat. Hingga mobil pemadam dan mobil penyelamat itu harus jalan berputar melewati kota, terjebak kemacetan dan kerumunan warga. Ketika mereka tiba, apinya sudah membesar. Banyak korban yang seharusnya masih bisa diselamatkan, akhirnya tidak tertolong. Guys, bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa di follow ya, di follow.